Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Fatal ya Bapak Ibu, Habib Taufik mengartikan sebuah hadis. Peganglah dua pusaka ini, niscaya kita akan selamat semua, yaitu Al-Quran dan hadisnya. Menurut Habib Taufik, yang menurut hadis itu ya keturunan Nabi di riwayat lain ya Bapak Ibu. Dan katanya langsung jelas ya kata Habib Taufik, keturunan Nabi yaitu para habaib ya. Benarkah? Dan nanti akan dikomentar oleh Kiai Haji Syarif. Oke, kita ke videonya setelah yang satu ini. Beliau memesan kepada umatnya dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Semenjak kamu masih berpegang dengan dua hal ini, kamu nggak akan sesat, nggak keliru. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad SAW, habaib maksudnya. Ada riwayat hadis Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi. Berarti tiga hal yang dipesan dengan Nabi. Kalau dijamak ini dua hadis, Al-Quran, hadis dan Ahlul Bait. Al-Quran, hadis dan habaib. Kami akan mengamalkan Al-Quran, berpegang teguh pada Al-Quran, tapi bukan Quran yang palsu. Kami akan berpegang teguh pada hadis, bukan hadis yang palsu. Pun kami akan mencintai dan mengikuti Ahlul Bait, bukan Ahlul Bait yang selesai. Indikator hadis itu sahih ada. Tanda-tanda hadis itu palsu ada. Pun tanda-tanda Ahlul Bait palsu ada. Fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan di tengah kamu dua perkara. Selama kamu semua berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, udah selesai. Wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, atau Quran dan hadis. Dua itu pegangan umat Islam garis besarnya. Belakangan, dan sebenarnya sudah lama, saya sempat menyaksikan sebuah video ya, yang seakan-akan menafikan kewajiban berpegang teguh pada as-sunnah. Karena apa? Ada hadis yang redaksinya sama dengan yang tadi, tapi ujungnya berbeda. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan, kitaballahi wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan di tengah kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan itrahku, keluargaku. Yang benar ini. Bagaimana masalahnya? Baik, Allah. Saya sudah sering menyampaikan bahwa jaminan pasti selamat yang pernah diucapkan Rasulullah bukan cuma itu, tapi memang yang terus mengemuka cuma itu. Dan sampai hari ini hadis-hadis tadi digunakan alat untuk mengklaim dirinya yang benar. Kitab Allah wa sunnata rasulih dipegang oleh sekelompok umat Islam, mayoritas umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah,
karena berpegang pada sunnah, maka mereka menjadi ahlus sunnah. Nah, yang wa'itrati ahla baiti itu mengikuti Quran dan ahlul bait, makanya dikenal madhabnya madhab ahlul bait. Madhab ahlul bait itu adalah Syiah. Nah, gimana nih sebenarnya dua-duanya sabda Nabi? Ini dua kelompok ini tarung terus. Yang ini bertahan dengan sunnahnya, yang ini bertahan dengan ahlul baitnya, tidak selesai-selesai. Nah, mari kita renungkan bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng supaya rampungnya juga ayem. Kita ambil semuanya saja, Al-Quran, Sunnah, dan Ahlul Bait. Hadis-hadis ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, tapi dipastikan. Apa maksudnya? Satu, ternyata saudara-saudara kita Syiah yang mengatakan berpegang teguh kepada Ahlul Bait juga bukan berarti tidak mewajibkan berpegang pada As-Sunnah. Kalau ada yang mengatakan cukup Ahlul Bait tidak harus Sunnah, nah dia menyalahi kitabnya sendiri. Ya, ini kitabnya nih. Nantilah dulu ya, dulu. Saya tidak akan bahas perbedaan keduanya, nanti panjang sekali. Jadi kesimpulannya bahasan kita adalah 3: Quran, Sunnah, dan Ahlul Bait. Saya termasuk yang tidak mau repot. Enaknya begini, benar kita wajib berpegang teguh pada Quran, benar kita wajib berpegang teguh pada As-Sunnah, benar kita wajib berpegang teguh pada Ahlul Bait, ya. Tentu harus ada kepastiannya. Mengapa? Dulu Al-Quran pernah ramai, banyak orang yang melaporkan ini ayat Quran, ini ayat Quran, ini ayat Quran. Tapi para ulama punya rumusan. Kapan sebuah bacaan itu dianggap sah sebagai Al-Quran? Itu diuji dengan 3 persyaratan. 1, riwayatnya sampai kepada kita secara mutawatir, informasinya itu mutawatir. Yang kedua, sesuai dengan salah satu wajah di dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga, sesuai dengan Rosam Utsmani. Ini nanti kita punya bahasan tersendiri tentang ini. 3 ini begitu dilaporkan, ada tulisan bahwa ini ayat Al-Quran, ada bacaan bahwa ini adalah Al-Quran, diuji oleh para ulama. Jadi Quran itu banyak dulu itu. Kesimpulannya apa? Dengan persyaratan yang dibuat para ulama tadi, akhirnya disimpulkan oleh Ibnu Mujahid bahwa qiraat yang dianggap sah adalah qiraat jumlahnya ada 7, yang kita sebut dengan qiraat sab'ah. Bacaan yang lain stop. Walaupun itu teks ayatnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi karena ada persyaratan lain yang tidak masuk, yang bacanya cuma 2-3 orang, tidak mutawatir, atau tidak sesuai dengan bahasa Arab, atau tulisannya tidak sama dengan standar Rosam Utsmani, maka ditolak kequranannya. 7 qiraat dengan masing-masing 2 riwayatnya. Berkembang kemudian pada zamannya Ibnu Jazari, bukan 7 lagi. Setelah dikaji ulang seluruh dunia, riwayat-riwayat orang yang baca Quran di mana-mana, yang bisa dibenarkan ada 10 qiraat, al-qiraatul ashr. Dah selesai. Jadilah diantaranya Al-Quran ini, dulu Al-Quran bukan cuma segitu, beredar banyak bacaan, walaupun sahih tapi ahad,
tidak mencapai mutawatir ditolak. Nah, di antaranya bahasannya ini asy-syabahah fil qiraat, ini membahas bacaan-bacaan yang tidak diterima Quran, padahal juga ada di kitab hadis sahih. Nah, kita boleh baca surat Asy-Syams ya. Surat Al-Lail, Wal-laili idza yaghsha. Bukan terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Stop, dah cukup. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Ada yang melaporkan bahwa Rasulullah bacanya enggak seperti itu, tapi bacanya wadzakari wal unsa. Beda ya, hilang ma khalaqa. Jadi katanya Rasul bacanya wadzakari wal unsa. Ini ada keterangannya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sahih hadisnya, tapi tidak bisa naik menjadi Al-Quran yang dibaca dan masuk dalam mushaf. Karena apa? Tidak memenuhi syarat yang 3. Jadi harus diuji dulu kebenarannya. Jadilah kita membaca salah satu di antara qiraat 7 yang kita ambil adalah riwayat Hafiz dari Imam Asim. Jadi jangan dianggap Quran ujuk-ujuk kayak gini saja sampai kita, anda diuji dulu. Inilah yang sesuai dengan zaman Rasulullah, yang pernah dibaca Rasulullah, tapi pernah muncul banyak sekali bacaan-bacaan. Untuk membahas itu aja segini tebalnya, ratusan bacaan itu Quran. Jadi alhamdulillah kita baca ini ndak usah teliti-teliti lagi lah, kita terima aja. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita sepakati, kita pegang teguh adalah Quran yang sudah diamankan, dipastikan benarnya, bukan yang masih bertaburan. Hadis, sunnah juga sama. Sunnah itu adalah ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, berkenaan dengan segala sesuatu dengan Rasulullah. Itu banyak laporan, tapi kita baru akan mengamalkan sunnah jika hadis atau sunnah itu sahihah, sahih. Nah, untuk sahih ada persyaratannya. Itu laporan tentang Nabi itu jutaan jumlahnya dulu, itu banyak sekali. Rasul bersabda, Rasul melakukan ini, Rasul melarang anu, ramai sekali. Termasuk hadis terong, siapa yang makan terong, ada itu. Tapi para ulama kan kemudian memastikan, harus dipastikan bahwa ini hadis itu sahih, benar-benar Rasul mengucapkannya. Dibuatlah metodenya, diteliti mulai rawinya, matannya, kemudian isnadnya, diteliti. Satu hadis itu dibaca, diteliti, ditelusuri semua. Kamu dengar dari siapa? Dari Ustadz Hamdi. Terus kamu dari siapa? Dari Haji Mahali. Diteliti. Setelah diteliti orang-orangnya, adil apa tidak, sikot apa tidak, kredibel apa tidak, pinter apa tidak, cerdas apa tidak. Karena kadang-kadang orang ada hafalannya campur aduk, kan? Selesai itu teksnya, apakah teksnya itu menyalahi Quran apa tidak? Apa teksnya itu cacat apa tidak? Dah, setelah diuji, diteliti, disimpulkan, oh ternyata ini menurut kriteria yang disepakati dan ditetapkan para ulama, benar-benar hadis sahih. Mari kita fahami dan kita amalkan. Lu ternyata hadis ini palsu toh,
maka hadis ini kita buang. Jadi berpegang teguh pada sunnah juga ada teknisnya apa? Pastikan bahwa sunnah itu memang benar. Kedua, yang ketiga sama, berpegang teguh kepada ahlul bait atau mengikuti ahlul bait, mahabbah ahlul bait. Umat Islam sepakat mencintai ahlul bait itu wajib. Hamdan wa syukranillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Bapak Ibu, itu dia tadi Habib Taufik memahami sebuah hadis ya seperti itu, yang mana keturunan Nabi Muhammad adalah para habaib ya. Kita nggak boleh menyalahkan juga, dan yang membenarkan juga ya harus punya dalil seperti itu ya Bapak Ibu, sesuai kepercayaan masing-masing. Ya kita juga ya terserah hati kita apakah benar Habib itu cucu Nabi atau bukan ya, seperti itu. Dan tadi juga Kiai Syarif ya menjelaskan bahwa hati-hati cucu Nabi ada yang palsu gitu, ada yang ngaku-ngaku, ada yang ya seperti itu ya Bapak Ibu, ngaku-ngaku cucu Nabi dengan dalih cucu Nabi yang meminta atau memeras masyarakat ya untuk memberikan sejumlah atau ya intinya dengan membawa berkedok seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus dijauhi dan harus hati-hati ya. Oke Bapak Ibu, itu dia tanggapan dari Kiai Haji Syarif tentang Habib Taufik ini ya. Jadi gimana tanggapan Bapak Ibu? Silahkan di komentar ya. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.